Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebaran kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak sapi meluas di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Setidaknya ada 17 ekor sapi mati, ribuan lainnya terinfeksi. Sementara itu di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ada 2 ekor sapi mati akibat penyakit ini. Sebanyak 1.056 ekor sapi terjangkit PMK di Kabupaten Gresik, Jawa Timur hingga Kamis pagi, yang tersebar di 10 kecamatan di antaranya Gresik Selatan dan Utara. Menurut Dinas Pertanian Gresik, dari 1.000 lebih kasus PMK di Gresik, sapi yang meninggal sebanyak 17 ekor. Tingkat kematiannya diklaim tergolong rendah, yaitu hanya 1,7%. Eko Aninito Putro, Kepala Dinas Pertanian Gresik mengatakan, saat ini Gresik kekurangan atau minim tenaga dokter hewan sehingga penanganan kasus PMK kurang maksimal. Jangan panik, sekali lagi jangan panik. Kalau jenengan panik, akan mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tolong dihubungi petugas dan sabar. Kita terbatas dengan dokter hewan. Wabah penyakit mulut dan kaki atau PMK semakin meluas selain di wilayah Jawa Timur, yang kini menyerang sapi peternak di Kabupaten Jombang. Setidaknya 2 ekor sapi peternak mati setelah terjangkit PMK. Data yang dikantongi pihak Dinas Peternakan Jombang di Kecamatan Tambelang ini hanya ada 1 titik atau kandang sapi yang sudah diserang PMK. Hal itu dibuktikan dengan hasil laboratorium yang telah menyatakan bahwa hewan ternak tersebut positif terjangkit PMK. Awalnya sapi ini jumlahnya kan 5 ekor. Nah, 1 ekor itu dari Pasar Balung Panggang, berita Pasar Balung Panggang. Dibeli terus nyampe sini kondisinya agak sakit, ya kita obati seperti biasa. Nggak tahu kalau misalnya itu PMK, menular ke 1 titik ini aja. 1 kandang ini? 1 kandang ini aja. Mudah-mudahan. Atas wabah PMK tersebut, pihak Dinas Peternakan Jombang melokalisir lokasi kandang agar tidak menyebar. Tim Liputan CNN Indonesia. Daging hewan yang terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK disebut masih bisa dikonsumsi pada bagian tertentu. Daging yang dikonsumsi juga harus melewati prosedur pemeriksaan sesuai aturan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyampaikan ini dalam keterangan pers pada hari Rabu sore. Syahrul Yassin Limpo menegaskan merujuk penjelasan Kementerian Kesehatan, penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak tidak menular ke manusia. Namun daging hewan ternak yang terkena PMK masih bisa dikonsumsi pada bagian tertentu. Bagian yang tidak bisa dikonsumsi adalah area mulut, bibir, dan lidah, bagian kaki, serta jeroan atau isi perut. Menteri Pertanian mengatakan stereotipe strain virus PMK di Indonesia telah ditemukan. Ini berfungsi untuk menentukan bentuk intervensi vaksin yang akan dibutuhkan. Bersama pihak-pihak terkait, Kementerian Pertanian sedang mengusahakan vaksin PMK dalam waktu secepatnya. Di sini bahwa dagingnya pun masih bisa dimakan, ya, kecuali yang beberapa teknis. Oleh karena itu, untuk melengkapi semua RPH yang ada, Pak Dirjen akan menurunkan kekuatan semaksimal mungkin. Tidak ada RPH pemotongan yang ditetapkan oleh para bupati yang tidak terkawal oleh tenaga kesehatan. Masyarakat atau peternak sapi diminta segera melapor ke Dinas Kesehatan setempat bila menemui hewan ternak yang mengalami gejala penyakit kuku dan mulut. Namun apa ciri-ciri penyakit menular pada hewan ternak ini dan apakah penyakit ini menular ke manusia? Berikut informasinya. Guru Besar Kesehatan Masyarakat Veteriner Universitas Airlangga Surabaya, Mustafa Helmi Effendi, Rabu siang menjelaskan gejala paling umum dari sapi yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku adalah mulut pecah-pecah dan bentuk kuku yang tidak beraturan. Jika menemukan sapi dengan gejala tersebut, peternak harus segera melaporkan ke Dinas Kesehatan setempat untuk penanganan lebih lanjut. Mustafa juga menegaskan penyakit mulut dan kuku ini tidak menular ke manusia, namun menular ke sapi yang berusia di bawah 3 tahun jika tidak segera ditangani. Jadi begini, penyakit mulut dan kuku ini adalah penyakit virus yang sangat menular. Sebetulnya ciri-ciri pada sapi itu sangat mudah untuk dilihat. Yang pertama itu adalah lepuh-lepuh pada mulutnya sapi. Jadi sapi itu lepuh-lepuh, kemudian pada kukunya itu juga ada lepuh-lepuh. Sehingga sapi itu goyang-goyang dan ciri yang khasnya keluar iler. Istilahnya itu hipersalivasi. Seperti diketahui, wabah penyakit mulut dan kuku ini telah menyerang ribuan sapi di beberapa daerah di Jawa Timur, seperti di Gresik, Mojokerto, Lamongan, dan Sidoarjo. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
Wabah penyakit kuku dan mulut atau mulut dan kuku melanda hewan ternak di Aceh dan Jawa Timur. Pemerintah mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari wabah ini. Tapi bagaimanapun wabah ini telah mengancam penghidupan para peternak dan juga penjual ternak. Penjual daging juga berpengaruh dan juga kestabilan pasokan daging di Indonesia. Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama para narasumber sudah bergabung melalui Zoom. Ada Nuriani Zainuddin, Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Dan juga Dr. Hewan Hermawan Widibia, Ketua Perkumpulan Peternak Sapi dan Kambing. Ibu Nuriani dan juga Pak Hermawan, selamat sore. Iya, selamat sore Mbak. Pak Hermawan bisa mendengar suara saya? Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung sore hari ini. Saya ke Bu Nuriani terlebih dulu. Bu Nuriani, pertimbangan penetapan ini menjadi wabah di Jawa Timur dan Aceh, apa saja pertimbangannya dari Kementerian Pertanian? Iya, jadi terima kasih yang ketahui bahwa iya, bisa terdengar? Bisa Ibu, saya bisa mendengar suara Anda. Ya, jadi yang kita ketahui bahwa kuku ini adalah penyakit yang pernah ada di Indonesia sebelum tahun 1990 dan Kesehatan Dunia kemudian dinyatakan bahwa penyakit ini telah bebas dari Indonesia dan apa yang kita saksikan atau apa yang telah dalam hari telah dilakukan konfirmasi terkait dengan kasus adanya PMK di Timur dan di Aceh, di gejala klinis yang mengarah pada dasar Ibu Nuriani, mohon maaf. Suara Anda terdengar terputus-putus belakangan. Jadi nanti kami akan memperbaiki dulu jalur komunikasinya. Ibu, saya akan ke Pak Hermawan terlebih dulu. Baik, Pak Hermawan, bagaimana respon teman-teman yang tergabung dalam asosiasi, dalam perkumpulan setelah ada penetapan ini, terutama teman-teman di Jawa Timur dan juga di Aceh? Sebetulnya yang bikin panik itu kan karena berita-berita di media sosial, Pak. Di media sosial, oke. Jadi kita berusaha untuk membuat mereka, para peternak anggota kami, itu supaya tidak panik. Ya. Jadi salah satu yang menjadi fokus kami adalah membuat edukasi kepada mereka. Oke. Melalui apa Pak Hermawan edukasinya? Jadi ciri-ciri hewan yang terpapar begitu ya Pak kira-kira? Ya salah satunya itu. Tapi terutama pada cara-cara penularannya. Sebetulnya penyakit ini kan bisa dikendalikan. Iya. Asal kita tidak panik. Karena anggota kami itu anggota peternak rakyat. Yang kepemilikannya 2-3 ekor aja. Oh iya. Pak Hermawan. Sehingga di dalam kandang itu sudah masuk dalam isolasi. Asal kita bisa tenang, kita bisa menghandle kandang kita, saya kira itu tidak perlu dikhawatirkan. Oke, baik. Saya akan ke Bu Nuriani lagi sekarang. Bu Nuriani, bisa mendengar suara saya? Ya, Bu Nuriani, mohon maaf saya tidak bisa mendengar suara Anda, Bu Nuriani. Ya. Apakah terdengar? Iya, sekarang terdengar. Bu Nuriani, kalau dari data yang didapatkan Kementerian Pertanian, sudah seberapa luas sebenarnya penyebarannya sekarang? Baik, berdasarkan data dari Kementerian Pertanian sendiri, Kementerian Pertanian sudah menetapkan wabah terkait dengan 4 kabupaten di Jawa Timur dan 1 kabupaten di Aceh. Tetapi memang karena penyakit ini sangat menular, maka beberapa daerah di Indonesia sudah terlaporkan terkait dengan adanya dugaan yang mengarah ke PMK, seperti itu.
Bu Nuryani, kalau misalnya dikatakan tadi seperti Konfirmasi dengan ujian laboratorium, Mbak. masih diuji di laboratorium. Kalau misalnya Informasi yang sebelumnya muncul, ada kendala sebenarnya beberapa di lapangan. Salah satunya adalah minimnya dokter hewan. Selain itu, apa kendala yang dialami di lapangan, Bu Nuryani sebenarnya? Sebenarnya kendala yang dialami di lapangan tadi selain petugas, jadi memang beberapa supply, jadi memang salah satu yang kita lakukan sementara saat ini adalah melakukan pengobatan. Jadi memang kita kekurangan terkait dengan pengobatan, peralatan untuk desinfeksi, desinfektan, karena ini adalah tindakan pertama kali yang bisa kita lakukan selain mengisolasi ternak untuk memberikan efek tidak panik kepada para peternak, sehingga para peternak tidak panik selling atau menjual ternaknya, sehingga malah akan menimbulkan wabah atau menimbulkan penyakit atau infeksi menyebar secara cepat begitu. Oke, Pak Hermawan, kalau misalnya Anda tadi mengatakan Anda membawahi para peternak-peternak rakyat itu ya, apakah sudah ada beberapa peternak yang kemudian melaporkan ternak mereka terjangkit virus, terjangkit penyakit ini? Beberapa ada. Tadi pagi kita juga dapat kasus di salah satu kandang. Kebetulan juga kami dan sudah melakukan treatment ke sana. Kami memberikan edukasi. Sebetulnya yang bikin panik itu para pejabat yang di atas itu yang mengatakan bahwa ini terjadi wabah, ini begini dan kalau di tingkat bawah sebetulnya kepanikan itu beda, Mbak. Apa? Jadi Anda merasa penetapan wabah itu tidak perlu menurut Anda? Betul, penetapan wabah itu tidak perlu. Kita bisa lakukan handle dari grassroots baik-baiknya. Tapi itu bisa terjadi. Kematiannya kecil. Oke, berapa banyak kematiannya, Pak Hermawan? Kalau angka kematian yang dari NPK kemarin kan dinyatakan 1-5%. Dari ternak kita masih belum ada 1%. Apakah Anda tidak khawatir ini akan meluas lebih luas lagi ke daerah lain kalau misalnya pemerintah tidak menetapkan ini menjadi wabah dan tidak melakukan tindakan-tindakan preventif gitu, Pak Hermawan? Ya, tindakan preventif itu perlu dilakukan, betul itu. Tapi berita-berita itu jangan sampai di blow up gitu. Sehingga malah di tingkat grassroots malah jadi panik kalau beliau-beliau yang di atas itu membuat blow up. Tapi tindakan yang dilakukan oleh NPK ya sudah betul. Cuma jangan terlalu diekspos gitu sehingga kesannya ini kok saya melihat ini seperti mau di-COVID-kan gitu. Oh, oke. Baik. Saya ke Bu Nuryani sekarang. Bu Nuryani, kalau di informasi kemarin juga disampaikan oleh Menteri Pertanian akan ada strategi lockdown. Itu bagaimana konsepnya Ibu sebenarnya? Ya, jadi seperti yang tadi kami sampaikan, jadi kita melakukan lalu lintas yang terbatas, Mbak, pembatasan lalu lintas terkait dengan ternak-ternak yang sakit. Karena seperti yang kita ketahui bahwa memang virus ini tidak berbahaya bagi manusia atau tidak memberikan penyakit menularkan kepada manusia, tetapi sifat virusnya yang sangat menyebar, sangat cepat menyebar, sehingga ketika ditemukan di dalam satu populasi, maka perlu dilakukan isolasi dan membatasi lalu lintas ternak, sehingga tidak menularkan kepada ternak yang lain dan tidak menimbulkan kerugian bagi para peternak tersebut. Dan pembatasan dilakukan tentunya melalui pembatasan dari masing-masing kandang, jadi dari unit terkecil lah di dalam suatu lokasi atau wilayah. Bu Nuryani, keterbatasan sekarang yang juga mungkin dialami peternak yang tergabung dalam asosiasinya Pak Hermawan adalah sosialisasi informasi. Apakah itu sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian door to door misalnya? Kami setuju apa yang disampaikan oleh Pak Hermawan. Jadi memang
kami sudah melakukan semacam komunikasi, informasi dan edukasi kepada para peternak seluruh Indonesia dan para petugas kesehatan hewan. Jadi kami setuju bahwa ini jangan di blow up sebenarnya, tetapi cukup kita memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan hal-hal apa yang perlu dilakukan agar penyebaran daripada virus PMK ini tidak semakin meluas. Dan kami juga menghimbau juga kepada para teman-teman media untuk memberikan berita-berita positif terkait dengan penanggulangan dan pengendalian PMK. Insya Allah pemerintah juga bekerja ya di dalam melakukan pengendalian ini, dan tentunya kita juga disupport oleh media untuk sekaligus melakukan komunikasi, menginformasikan kepada masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan hal-hal apa yang perlu dilakukan jika ditemukan ada gejala atau suspek terkait dengan virus PMK ini. Oke, baik. Pak Hermawan, penularan PMK ini kan cukup mudah ya sebenarnya melalui nafas, kemudian melalui cairan juga. Nah sekarang kalau misalnya apa yang dilakukan oleh para peternak di daerah-daerah epicentrum, ketika katakanlah ingin menjual ternaknya, bagaimana? Karena sekarang informasinya sebagian besar mengurangi atau membatasi diri datang ke pasar hewan untuk berjualan. Di tingkat grassroots itu tidak pernah terjadi ada kendala, Mbak. Oh gitu, oke. Penjualan. Cuma yang jadi masalah adalah dengan banyaknya medsos yang mengatakan bahwa PMK ini sangat berbahaya, ya otomatis harganya jadi. Oke, baik. Berapa persen turunnya Pak Hermawan harganya? Ya antara 30%-an. 30%-an ya Pak? Oke. Lalu apa strategi yang dilakukan oleh teman-teman peternak sekarang? Sementara ini kita melakukan sosialisasi yang masif aja, door to door. Kemudian juga kita tetap juga untuk masalah bisa ditahan, tapi itu akan ditahan dulu. Karena memang kita tidak bagus untuk dijual saat ini. Iya. Yang kami khawatirkan adalah pada saat Idul Adha nanti, kasus ini tidak kunjung reda beritanya. Iya. Nah, nanti akan habis itu peternak rakyat kita itu. Oke, baik. Semoga itu tidak terjadi Pak Hermawan ya. Dan Bu Nuryani, semoga strategi yang disiapkan oleh Kementerian Pertanian bisa segera kita lihat efeknya dalam waktu dekat ya Ibu ya? Iya, Oke. ya Mbak. Jadi pemerintah dalam rangka mempersiapkan Hari Raya Idul Adha ini, kita telah membuat strategi ya khusus untuk pemenuhan hewan kurban dengan tentunya mempertimbangkan aspek terkait dengan penyebaran penyakit ini. Jadi jangan sampai justru penjualan hewan kurban menjadi bagian daripada penyebaran penyakit ini, dengan cara kita mengidentifikasi ketersediaan ternak ya yang ada di daerah atau wilayah-wilayah Indonesia yang masih bebas PMK untuk mensupport wilayah-wilayah kebutuhan untuk dalam rangka Idul Adha. Selain itu kita juga menghimbau kepada masyarakat untuk memilih hewan ternak atau membeli hewan ternak yang menjual di wilayahnya. Jadi jangan mengambil yang dari melintas wilayah yang lain, tetapi pilihlah hewan ternak yang ada di wilayahnya masing-masing. Nah, kalau tidak ada, maka pemerintah akan melakukan pengecekan terkait dengan ketersediaan dan mensupport tadi dari wilayah yang masih bebas terkait dengan PMK. Dan juga tentunya dalam rangka Idul Adha ini, kita juga harus menurunkan tim ya, para dokter hewan, para medis untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan hewan-hewan ternak yang akan dikurbankan sehingga hewan-hewan tersebut sehat dan tidak membawa penyakit dan menulari yang lain. Begitu, Bu. Oke, baik. Ibu Nuryani Zainuddin, terima kasih banyak sudah bergabung sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom, Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Hermawan Widibia. Terima kasih juga Pak Hermawan sudah bergabung sore hari ini. Semoga segera teratasi wabah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya, amin. Terima kasih.
Informasi terkini lainnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama CNN Indonesia Newsroom.